Sastra Penyair Berkata. Para pecinta sastra dari seluruh tanah air, berjumpa lagi dengan saya di ruang sastra Penyair Berkata. Kita sudah sampai pada program Cinta Puisi 3 di rumah aja atas kerjasama dari Arcana Foundation dan Ditjen Kebudayaan Republik Indonesia. Kawan-kawan yang budiman, kita akan memasuki bacaan puisi, diskusi dengan tema jika virus menjauhkan maka puisi mendekatkan, dan terakhir kita akan mendengarkan beberapa lagu puisi dari para penyanyi yang cukup terkenal di Indonesia. Baiklah, kawan para pecinta sastra di seluruh Nusantara, kita akan memasuki pembacaan puisi pertama dari Kota Tasikmalaya. Siapa dia? Inilah Kang Asep Samsam Nur. Kepada Kang Asep, saya persilahkan. Napas gunung. Seperti senja yang bersimpuh di kaki langit, kupuja bola matamu yang melelehkan cahaya redup, serta huruf-huruf samar yang menuliskan keabadian. Senyummu yang tergantung di udara, dinaungi gumpalan mendung yang kemerahan. Tuturmu yang menggulirkan butir-butir embun, tak bisa kutampung dengan bibirku yang bergetar. Napas gunung yang dikibarkan kerudungmu, menghijaukan sawah-sawah di hatiku. Selembar sajadah yang dihamparkan rindu, membuatku tersungkur lagi. Kuhirup wangi tanah, kucium akar rumputan dan dingin batu. Seorang lelaki berlumuran darah, ditikam sepasang alis matamu. Tariklah sedikit ujung kerudungmu dini, agar langit menampakkan rahasia keindahannya pada bumi. Parasmu yang dipantulkan sinar bulan, dengan bulu-bulu halusnya yang tersapu tiupan angin, seakan menyibakkan yang selama ini tertutupi. Itulah sebabnya aku memuja bola matamu, seperti 1000 larun mengerumuni satu-satunya nyala lampu. 1997. Kepada jagat raya, kutemukan berjuta galaksi di sang saingan, dilusuh indah, merindu rumah purba di sebalik jagat raya. Sembali rangkaki siang, rangkaki malam, memburu rumah bahagia dan tak menemu apa-apa selain kehilangan. Kita sadari akhirnya betapa jauh terbentang jarak antara kita dengan leluhur semesta. Air matakah atau harapan yang berkilauan di luasan jagat raya, berdegup-degup bagai nadi dalam jagat diri, mencari-cari isyarat yang dikirim bumi ke angkasa. Oleh jagat, ada doa yang kita panjatkan oleh jagat raya dikirim pulang kembali ke bumi kalbu kita sendiri. Namun akhirnya ke bumi juga kita dikembalikan, menjadi tiada atau menjadi ada, dan membuka pintu menemu jalan pulang ke jagat besar tak terpermana. Atau kita tersesat tak berdaya di lubang hitam rahasia, tempat abadi sang semesta. Aku pasti datang padamu ketika embun senja meredam api cinta.
dan burung jiwa kembali ke sarang hati. Ku dengar lagi panggilan itu. Iya, panggilan itu mendedah amuk dadaku. Tunggulah, aku akan kembali padamu. Pasti, karena engkaulah pemilikku. Aku akan datang dengan segenap luka, dengan selingkuh dan hianat yang sia-sia. Aku akan datang dengan sujud paling pilu, dengan rasa dosa paling sendu. Ku dengar lagi panggilan itu 5 kali sepusingan waktu. Tak pernah engkau lupa memanggil dengan suara Bilal yang paling merdu. Tunggulah, aku pasti datang padamu. Aku akan datang padamu meski ngilu meremuk kakiku. Aku akan datang padamu meski peluru menghadangku. Aku akan datang meski berpilah pisau menghadangku. Aku akan datang meski jarak tak terbilang waktu. Aku pasti datang padamu. Pasti. Apalah arti kerja yang memeras keringatku dibanding nikmat bertemu denganmu? Apalah arti dunia yang memerangkapku dibanding nikmat bersimpuh di hadapanmu? Apalah arti asmara yang melenakanku dibanding nikmat kasih sayangmu? Aku akan datang padamu pasti, karena hanya padamu aku akan kembali. Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu, Ibu, yang tetap lancar mengalir. Kalau aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu, Ibu, tak kuasa kubayar. Hutangku padamu, Ibu, tak kuasa kubayar. Hutangku padamu, Ibu, tak kuasa kubayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh. Tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar saut. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut semua bagi. Ibu, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu, Ibu, yang akan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau Ibu dan aku anakmu. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang Ibu tunjukkan sudah ku kenal. Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lalat,
sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Sudahkah kau memeluk dirimu hari ini? Masih aku ingat pertanyaan itu. Dulu aku tak bisa menjawabnya. Tetapi begitulah kau, selalu begitu. Jika ada pertanyaan kau lontarkan, sudah kau siapkan juga jawaban. Lenganmu memang terlalu pendek buat tubuhmu, tetapi tentu saja cukup panjang buat tubuh. Lalu kau merasuk ke dalam pelukanku dan berdiam di sana. Masih kau simpan pelukan itu? Istriku lebih suka memeluk daripada berkata, "Aku mencintaimu, nak. Aku mencintaimu, Pak." Seolah-olah dua lengannya bisa menyampaikan semua rahasia. Anak-anak kami tumbuh lebih mencintai lengan daripada kata-kata. Itulah sebabnya istriku setiap malam berdoa agar ia bisa jadi seekor gurita. Dan semua kami bisa masuk ke dalam pelukan tangan-tangannya. Satu persatu tubuh akan lepas dari pelukan. Lalu lengan-lengan kita mulai mengenal sengketa, mulai mengenal senjata. Tubuh memang ditakdirkan awalnya adalah milik pelukan, sebelum jadi milik peluru. Sudahkah kau memeluk dirimu hari ini? Makassar 2007. Dalam secangkir teh ada hati Jogja yang lembut meleleh. Dalam secangkir kopi ada hati Jogja yang alon, alon waton happy. Dalam secangkir senja ada hati Jogja yang hangat dan berbahaya. Dalam secangkir teh ada hati Jogja yang lembut meleleh. Dalam secangkir kopi ada hati Jogja yang alon, alon waton happy. Dalam secangkir senja ada hati Jogja yang hangat dan berbahaya. Jublak-jublak suweng, suwenge tinggal lenter, mampu ketundung kudel, tak empok lerak-lerek sopong guyu, dele akeh sir pong dele kopong sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Sirpong jelek kopong, sirpong jelek kopong, sirpong jelek kopong, sirpong jelek kopong, sirpong jelek kopong.
Hati Jogja, Joko Pinurbo. Terima kasih Mbak Opi Andaresta yang mengakhiri sesi pertama ini dengan menyanyikan puisi dari Joko Pinurbo. Yes, terima kasih Mbak Opi Andaresta mengakhiri sesi pertama dengan 2 komposisi ya, digabungkan menjadi satu puisi rasanya dari Joko Pinurbo ya Mbak Opi. Ya, Hati Yang Jogja. Hati Jogja dari penyair Joko Pinurbo digubah oleh Mbak Opi Andaresta menjadi satu komposisi yang sangat menarik dan unik ya. Yang kedua tembang Jawa kerakyatan permainan anak-anak yang masih sangat populer di kalangan kita. Baiklah kawan-kawan, 6 orang penyair dan 1 penyanyi sudah hadir di sesi pertama. Kita akan segera memasuki pada sesi diskusi yang akan membicarakan tentang kalau virus itu menjauhkan dengan social distancing dan protokol, bahkan sekarang barangkali akan mempengaruhi begitu banyak perilaku dalam relasi kita di sehari-hari ya, dalam tatanan sosial dengan new normal. Jadi kita akan memasuki satu tatanan kehidupan yang barangkali tidak pernah terbayangkan di dalam hidup kita. Tiba-tiba sekarang hadir dan kita semua dalam tanda kutip dipaksa untuk mengikuti seluruh protokol itu demi mempertahankan spesies manusia dari kepunahan. Saya kira dalam istilah kawan-kawan di Filsafat UI, berjabatan tangan saja sekarang menyebabkan kita bisa saling bunuh. Saya kira ini persoalan kebangsaan, persoalan kebudayaan, persoalan kemanusiaan yang sangat mengganggu di kalangan kita. Maka para penyair juga akan melakukan satu diskusi yang membahas tentang bagaimana puisi bisa mendekatkan hati paling tidak. Boleh kita berjauhkan secara jarak dan waktu, tetapi puisi boleh jadi akan mendekatkan hati kita masing-masing sehingga tumbuh rasa hangat di antara kita semua dengan semacam acara seperti ini. Begini, saya seorang yang bertuhan dan saya percaya apa yang datang dari Tuhan itu netral. Bencana tapi sekaligus keberuntungan. Keberuntungan dan bencana, 2 hal itu netral. Tergantung kita menyikapinya. Sembrono, protokol tidak diindahkan, terjadi semacam itu. Tiba-tiba kita tidak bisa bertemu. Dulu juga kita sudah kurang bertemu. Kita memesan dengan susah payah makanan di restoran. 10 orang datang, sampai di restoran, tidak ada percakapan. Semuanya megang HP. Ngobrol dengan bikin janji berikutnya. Sekarang dengan pandemi, tiba-tiba kita kehilangan semuanya. Dan harus ada di rumah. Saya kira itu juga, kalau kita melihat segi hikmahnya, ruang yang sudah lama tidak ada, yang kata filsuf Cicero, dalam bahasa Latin disebut otium, yaitu keselesaan atau kesantaian yang kreatif, yang produktif, yang sudah tidak ada tuh tiba-tiba ada. Di saat semacam itulah puisi, yaitu ruangan, oase buat renungan di tengah kecepatan semuanya serba uang, itu bisa mendekatkan kita. Kita bisa berjumpa di puisi untuk mengisi ruang otium tadi itu. Saya kira kata kuncinya puisi bisa mengisi ruang kosong dengan sesuatu yang lebih meditatif ya. Iya, kita semacam ngecas lagi baterai spiritual kita. Baterai spiritual. Saya kira itu istilah-istilah yang sangat menarik. Saya kira pernyataan ini tidak bisa menjadi khas milik penyair saja. Kalau puisi diterjemahkan sebagai sebuah karya sastra yang hanya penyair bisa melakukannya, maka orang yang bukan penyair akan merasa tidak disapa dan tidak disentuh oleh pernyataan ini. Tetapi saya ingin memaknai puisi bukan sekadar apa yang ditulis oleh penyair sebagai karyanya. Puisi adalah segala sesuatu dalam peristiwa, dalam realitas yang kita alami, yang dengan caranya sendiri, dengan diam-diam dan rahasia, itu bisa menggetarkan hati kita. Nah, pengalaman-pengalaman batin seperti itu bisa kita namai juga sebagai pengalaman puitik. Lalu di era pandemi ini, apa yang puitik? Apakah hanya penyair yang menemukan puisi, yang mendekap kembali puisi?
Saya kira tidak. Semua orang kemudian dihampiri oleh puisi. Tetapi dalam bentuk apa? Kita tahu bahwa terutama masyarakat yang hidup di kota-kota besar, sekian lama kita hidup sebagai neo-nomadenisme gitu. Rumah hanya menjadi properti. Rumah hanya tempat kita istirahat, bangun lalu kita pergi lagi. Rumah kehilangan nilai esensialnya. Rumah tidak lagi menjadi pusat nilai. Rumah menjadi semata-mata properti. Nah, pandemi ini kemudian membuat kita kembali ke rumah. Mendekatkan kita kembali kepada hal-hal yang sesungguhnya pernah kita bangun dengan sungguh-sungguh, tapi kemudian kita lupakan. Ada belayan dan sentuhan antara anggota keluarga yang sekian lama hanya menjadi semacam SOP, kemudian itu dimaknai kembali. Kita setiap hari bertemu, tapi seperti seakan-akan sudah berpisah sekian lama, karena kita sama-sama hilang dalam rutinitas dan kesibukan masing-masing. Di situ kita menjadi tahu bahwa apa yang pernah dikatakan oleh Pascal, bahwa salah satu penyakit atau kegagalan peradaban modern karena kehilangan keheningan, kehilangan jeda. Kita tak mampu lagi merefleksikan pengalaman-pengalaman hidup kita sehingga menjadi nilai yang dengan nilai itu kita bisa bersuka cita menghargai hidup ini. Nah, hal-hal puitik seperti ini saya kira yang saya pikir puisi mendekatkan kita. Puisi dalam pengertian juga pengalaman-pengalaman puitik mendekatkan kita kembali kepada hal-hal yang memang seharusnya dekat dalam hidup kita, kepada rumah, kepada aktivitas-aktivitas yang nggak harus luar biasa, tetapi mungkin bersahaja dan kecil saja, tapi aktivitas itu membuat kita bisa bersuka cita bersama anggota keluarga, bersama teman-teman. Puisi saya kira mengambil alih seluruh apa yang sudah ditinggalkan oleh manusia di masa lalu ketika rumah menjadi hanya properti, hanya alat, tidak ada sapaan yang hangat di dalam rumah karena manusia datang dan pergi gitu. Dan ketika pandemi ada pemaksaan manusia harus mengingat kembali asal muasalnya sebagai manusia yang punya dalam tanda kutip punya sarang ya, di mana sarang itu harus dihargai sebagai bagian dari puisi itu. Memang saya sependapat dengan teman-teman di depan tadi, tetapi kita memang melihat peristiwa pandemi ini, kita melihat suatu proses yang puitis juga. Pada awalnya ada ketakutan, cekaman, ketakutan, kepanikan malah. Jumlah kematian yang terus meningkat. Tetapi dari proses yang terjadi kemudian, seperti proses penciptaan puisi, ada pengendapan, kontemplasi, pemikiran yang lebih ke dalam, sublimasi. Akhirnya beberapa orang bisa membuat cekaman-cekaman kengerian itu berubah menjadi proses yang kreatif. Ya. Bahkan dari rumah pun bisa kita bersentuhan dengan orang lain. Juga penyair yang dulu marak bertemu, bermusyawarah. Dan betul sekali pembacaan-pembacaan puisi itu bukan hanya puisi modern ya. Kembali dibaca ayat-ayat suci, kembali dibaca Bhagavad Gita yang juga merupakan suatu puisi-puisi yang agung. Dan akhirnya berkomunikasi kembali dengan cara yang terbaru malah. Dengan cara yang seperti ini. Dan kita merasa dekat. Malah ada yang tadi seperti sempat disinggung tadi, ada yang sudah berpuluh tahun tidak sempat bertemu, sekarang kita seperti berhadapan begini. Kalau tidak ada rasa puisi, mungkin tidak ada rasa ingin bertemu kembali. Di kampung saya itu, kira-kira 3 kilo dari kampung saya, masuk dari jalan besar 1 kilo, ada orang jual nasi urap. Harganya sebelum ini Rp1.000 1 bungkus. Dan kami sering beli. Ini cucuku ada di sampingku. Nah, cucuku itu protes. Yang pantas ini 1.500. Kemudian disetujui oleh para langganan yang tiap pagi berjual. Ya. Nah, kemudian sejak tadi ini 1.500. Dan itu sangat murah. Yang sebenarnya seharga 4.000 atau 5.000 lah. Itu. Kemudian saya makan. Saya membayangkan tentang ibu yang memasak dengan menjual sangat murah. Saya mengunyah pelan-pelan. Tiba-tiba
saya membayangkan ibu itu ada semacam air mata meleleh dalam dadaku. Dan itu puisi sekali. Jadi itu puisi yang tidak ditulis, puisi yang tidak dibacakan, tapi puisi yang seperti katanya Mas Is tadi, puisi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya ingin mengkaitkannya hal ini dengan sebuah kitab yang bukan puisi. Ada kata-kata yang sangat indah sekali menurut saya. Bunyinya dalam bahasa Bugis begini. Akininna wapatuko, memadek ceng kalawingati. Berpikirlah kamu dengan hati yang bening dan jernih, maka kemuliaan akan menyelimuti hatimu. Kemudian penjelasannya, hati yang diselimuti oleh kemuliaan, itu tak ada waktu untuk membenci orang lain. Tidak ada ruang dalam hati untuk mohon kejelekan orang lain. Tidak ada waktu untuk bicara tentang kejelekan orang lain dan niat-niat jahat lainnya. Jadi ini menjadi sangat menarik sekali. Bahwa lahirnya sebuah puisi itu memang dari kejernihan yang seperti ini. Yang disebut oleh Mas Is itu melalui kontemplasi, perenungan, dan semacamnya. Karena masalah-masalah kemanusiaan itu mulai dari keadilan, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, rendah hati. Sejak dari zamannya Nabi Adam sampai pasca Adam Malik itu. Memang tidak pernah berubah. Tidak bisa diperbaharui lagi. Dan tidak bisa diganti dengan nilai-nilai lain. Jadi inilah harga puisi, nilai puisi dalam kehidupan. Karena itu pada zaman apapun, bahkan ketika jarak sudah sangat jauh seperti ini, ternyata kita melakukan sesuatu yang tak terduga. Ingin menghormati getar hati, ingin menghormati keindahan dan persaudaraan. Karena itu tidak ada perdebatan antara saya dengan pembicara terlebih dahulu. Karena hati yang jernih itu tidak akan pernah berselisih. Satu lagi aja ya, Bang Fikar aja sebelum kita harus menuju ke sesi berikut. Silakan Bang Fikar. Baik, terima kasih. Saya ingin menambah begini saja. Pertama ingin saya katakan bahwa virus ini telah menjauhkan saya dari warung kopi. Itu pertama. Dan kemudian didekatkan melalui puisi seperti ini. Yang kedua, mari kita lihat apakah pandemi ini memberi pengaruh kepada kehidupan kita, kepada kebijaksanaan kita. Barangkali ini akan dibuktikan nanti. Jadi saya ingin melihatnya, pandemi sebagai bagian mengembalikan kita kepada keheningan, kepada kesejukan, kepada kemuliaan, iya. Di kampung saya, di Gayo, pandemi ini orang kembali ke kebun. Mereka melakukan menjaga jarak di kebun kopi. Kenapa? Dengan cara berkebun seperti itu, kebunnya jadi produktif kembali. Yang selama ini barangkali sudah ditinggalkan, nah kita ingin lihat nanti, apakah pandemi bisa mengubah perilaku kriminalitas kita, perilaku kebohongan-kebohongan kita, perilaku culas kita. Ini saya kira tantangan yang akan kita hadapi dan tentu juga bagian dari kegiatan kepenyairan dan perpuisian kita. Begitu saya kira, Bung Bli. Oke, terima kasih Bang Fikar. Saya kira kita cukupkan diskusinya. Kita sudah mendapatkan, saya kira catatan-catatan garis tebal yang menarik ya. Akuarium Wabah 2. Renggang jaga jarak, tidak dengan hatiku. Diam tak bergerak, tidak dengan hatiku. Bungkam terisak, tidak dengan hatiku. Renggang jaga jarak, tidak dengan hatiku. Diam tak bergerak, tidak dengan hatiku. Bungkam terisak, tidak dengan hatiku. Jalan sunyi, pasar sepi, tidak dengan hatiku. Pabrik muram, mesin padam, tidak
dengan hatiku. Masjid senyap, doa tinggal asap, tidak dengan hatiku. Kota murung, kampung terkurung, tidak dengan hatiku. Langit perih bulan suci, bertasbih dalam hatiku. Bumi getir bulan suci, bertakbir dalam hatiku. Udara pahit bulan suci, bertahmid dalam hatiku. Renggang tak butuh jarak, diam tak butuh gerak, bungkam tak perlu isak, jalan tak butuh sunyi, pasar tak butuh sepi, pabrik biarkan muram, mesin biarkan padam. Sebuah poster berisi doa dibentangkan dari balik pagar untuk mereka yang dibalut plastik menuju kubur. Gumpalan awan putih menitiskan kesedihannya di mataku dalam akuarium wabah ini. Renggang jaga jarak, tidak dengan hatiku. Diam tak bergerak, tidak dengan hatiku. Bungkam terisak, tidak dengan hatiku. Jalan sunyi, pasar sepi, tidak dengan hatiku. Pabrik muram, mesin padam, tidak dengan hatiku. Masjid senyap, doa tinggal asap, tidak dengan hatiku. Kota murung, kampung terkurung, tidak dengan hatiku. Langit perih bulan suci, bertasbih dalam hatiku. Bumi getir bulan suci, bertakbir dalam hatiku. Udara pahit bulan suci, bertahmid dalam hatiku. Renggang tak butuh jarak, diam tak butuh gerak, bungkam tak perlu isak, jalan tak butuh sunyi, pasar tak butuh sepi. Sebuah poster berisi doa dibentangkan dari balik pagar untuk mereka yang dibalut plastik menuju kubur. Gumpalan awan putih meneteskan kesedihannya di mataku dalam akuarium wabah ini. Menunggui ayah. Tubuh yang rapuh, siapakah berbaring ingin sandarkan jiwa di sisimu? Kau bagi kelam mimpi, kisah di tiap lipatan sendi, tanda di wajah bulan separuh. Dia, cermin diri itu, memantulkan bayangmu dan karam bersamanya. Dekapan hampa tak jemu kalian ulangi, mengandaikan diri berbagi kekasih yang sama, mencuri dan menyelipkannya sebagai milik masing-masing. Acuh akan ayunan tangan waktu yang membelai tilam kelambu, tanpa pelukan bunda ketika demam melanda. Bagaimana dapat redakan batuk tengah malam yang berlarian bersusulan seperti sekumpulan rusa dalam rimba, cemas sembunyi dari intayan musim badai, napas tersengal di sela semak duri suaramu sendiri. Tubuhmu kelopak bunga yang menaung hidup pada inang mati. Sementara manusia bagai rumput,
liar dan berbiak, tumbuh dan merapuh. Dari rumah C19, para tabib di zaman dahulu saling bertukar pohon dalam untuk kesehatan semesta. Kini aku denganmu saling bertukar kata dalam puisi bagi kesembuhan dunia. Mataram 2020. Kemana perginya orang-orang? Kemana perginya orang-orang? Jalanan lengang, bumi sepi yang mati. Tak ada meratapi, hanya teriak gagak serak, menunggu di balik semak-semak. Sebagian telah kembali ke rumah, katamu kekasihku. Sebagian lagi menjadi jenazah, sebagian lagi menjadi pahlawan, sebagian lagi telah dilupakan bagai biji mata yang dicampakkan burung bangkai. Kita meratap di dalam kamar lembab, menandingi suara angin di jendela. Ah, kekasihku, tetaplah bersamaku. Walau hidup tak menjanjikan apa-apa selain grafik kematian dan doa yang kian memalukan. Lebih baik rebah dan pejamkan mata, membayangkan kelahiran anak-anak yang lebih perkasa dari virus kecil tanpa kaki, tanpa tangan, tanpa mata, tapi menjangkau pelarian yang paling jauh. Aku tidak akan mengeluh, kekasihku, selama kau tak beranjak dari hangat selimut malam pengantin yang tidak pernah kita rayakan. Sembari menunggu matahari mengenyahkan bayangan yang meresahkan. Kemana perginya? Aku tak akan peduli, kekasihku, selama senyummu masih untukku, walau jasadmu membeku. Matya, telah kusaksikan kemegahan batu dari zaman lama yang kini bertumpukan di hadapanku. Telah kusaksikan laut hitam menyemburkan bayang-bayang yang berkilauan. Satya Brahata, izinkan aku bangkit kali ini sebelum mata kail menembus mulutku, sebelum datang kiamat dan derita di laut tengah murung, di gunung terjal rimbun, di goa-goa keramat dan rahasia, di mana semua kemarahan terkurung dalam setiap doa. Engkau mendengar nujuman ini, engkau mendengarnya sekali lagi. Lalu dengan wajah berkerut, engkau mengambilku dan menempatkanku pada sebuah mangkuk kecil. Disitulah aku tumbuh dan membesar, seperti janji-janji mulia yang kau titahkan sebelum menjadi raja.
untuk melindungi rakyatmu yang setia. Mangkuk kecil ini telah menjadi duniaku. Disinilah aku mencapik kesunyian, mengubahnya menjadi ribuan suara sebelum air bah menyiksa daratan. Aku ikan raksasa, dapat pula mengira derita dan gembita yang akan melintas di hadapanku. Bagai kirap yang keburu jadi, lintasan penghabisan dalam hidup yang garang. Mujuman ini, wahyu ini, yang jeritannya bagai gemuruh dan laut, telah setia membimbing jalanku untuk menyelamatkanmu. Aku akan jadikan diriku lebih dekat dengan matamu sebagai penyelamat. Aku telah menjauhkan satu jalan lurus kepada maut yang mendapit dadamu. Selamat datang, mimpi-mimpi lama, sengsara dan bahagia, rancangan-rancangan masa depan. Mari kita sambut bandang terkutuk ini. Pada mulanya engkau tidak pernah paham arti kedalaman. Air hijau yang tenang ini, pohon yang berkembang ini, akan menjadi mimpi paling aneh di setiap catatan yang terpinggirkan oleh puluhan agama. Aku impikan pesta kerajaan laut di masa lampau, di mana pilar-pilarnya terbuat dari cahaya mercusuar. Dingin, laut ini berangin. Raja, bangunlah sebuah bahtera, jadikan tali itu dari naga banda, kaitkanlah ke tandukku, desakan kemurnian rakyatmu di dalamnya. Biar ku genapkan arti penjelmaan ini. Tujuh macam awan mencurahkan hujan lebat. Satu penanda hari jadi kiamat, seusai masa kering yang panjang. Kepada engkau sebentar lagi akan kutunjukkan arti cinta yang terbunuh ini. Berlayar ke tepi Krui. Bagai si domang yang suatu hari singgah terantuk di Tanggul Sialang Kawan, Dusun Betung, Sungai Bunut, Tanjung Sialang dan Tanjung Perusa. Aku berlayar, limbung terbantun dari tepian Selat Sunda, menumpang sampan dayung bercantik. Lupakanlah si Raja Lalim, lupakanlah si Panjang Hidung. Emakku merengek menghela galah galau, melontar sepah dendam sumpah seranah atas kampung halaman. Berlayarlah aku ke seberang Krui yang merindu, atas nama basah udara kelepak camar
dan mega-mega. Seperti terkisah dalam Nujuman, Teluk, Bandar, dan Semenanjung telah kulayari. Ku cari kampung hunian, tempat istirahat dan berserah. Tanah dusun yang kuharap tertundukkan, memperpanjang usia, memasrahkannya pada buah pauh, rambai, durian, cempedak maupun macang. Kukunyah buah-buah itu seperti mengunyah kenangan yang kekal dalam almanak. Serat hari, kelupasan kalender, lenggang waktu bagaikan langgam dendang pantun dan gurindam. Di pinggiran pantai itu ku tengadah memandang langit. Kebiruan yang tersepuh kabut, tersepuh mega. Sore yang muram mengingatkanku pada tepian gurih. Nun di jauh risik seumur bocah, emakku terisak setengah berbisik. Berlayarlah, Domang. Jangan sesempat maksud kembali. Terima kasih. Hikayat Bujang Tandomang adalah sebentuk nyanyi panjang yang berasal dari tradisi lisan masyarakat Petalangan di Riau. Ibu yang berjanji. Di Toserba yang terang dan meriah, perempuan bunting tertangkap mencuri. Wajahnya pasi merunduk dilecut takut. Sebelah lengan gemetar layu menjinjing satu blek susu. Seorang balita bergayut di ujung bajunya yang lusuh. Perempuan kecil yang tak mengerti mengapa ibu tiba-tiba dimaki. Rambutnya direnggut, kepalanya dipopor sikut. Tubuh yang sama keropos dengan sandal jepit di kaki didorong ke muka orang ramai. Wajah memar ditubi gampar. Ujung bibir sobek ketika tinju merangsek. Perempuan kecil ikut terhuyung hingga ke ujung. Tapi ia tak menangis, memandang ke lain arah, ke wajah-wajah cerah orang-orang yang sejenak terpana, lalu kembali belanja. Ibunya digelandang ke sektor polisi. Di luar pintu Toserba, ia menanti. Tak ada yang menghampiri. Kuberikan kepadanya satu kaleng susu, dan ia berkata, "Terima kasih, saya tak meminta." Ibu yang berjanji. Aku tak ingin pergi, tapi harus pergi. Aku ingin mendekap dan membawanya serta. Tapi hari demi hari hanya haru lalu lupa. Dan Toserba itu kini semakin megah. Elegi bagi negeri. Lebih separuh abad mereka masuk ke dalam tubuhmu seperti laba-laba
membangun jaring-jaring dengan air mata, darah dan kehormatan, tumbuh saling bergantian. Mereka telah bersembunyi di balik rencana kematian beribu-ribu manusia. Napas mereka bau bangkai karena mewakili sebuah marwah dari kepala dan hati yang berbeda. Separuh abad berlalu, tubuhmu dimandikan dengan darah dan air mata manusia demi sebuah kehormatan. Suara-suara lenyap ditelan impian kebebasan. Selebihnya di bawah bendera, luka tubuhmu menganga lebar. Cinta sejati tak pupus oleh waktu. 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 Kita pegang tangan sepanjang pantai menuju cakrawala di kejauhan laut. Matahari tinggal sama sisa cinta, melumuri helai rambutmu yang berderai. Perahu kayu jadi siluet hitam, bagai mesin waktu mendorong angin. Kekak burung seperti
Baik, teman-teman para pecinta puisi, akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Setelah mendengarkan sajian lagu puisi berjudul Imajinasi Senja dari duo Eden Child di Denpasar, kita akan pamit memohon diri. Semoga apa yang menjadi topik pembicaraan hari ini, yaitu jika virus menjauhkan maka puisi mendekatkan, melekat di hati kita masing-masing, dan menjadi penyemangat hidup kita untuk menjalani hari-hari di masa transisi menuju kenormalan baru. Semua penyair yang sudah hadir di Ruang Sastra Penyair Berkata ini, dari ujung Banda Aceh sampai ke Kupang, mengucapkan mari kita menjalani hari-hari ini dengan pikiran-pikiran yang lebih positif, dengan puisi sebagai cara kita untuk melakoni sebuah meditasi yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Semoga kita esok hari bangun dalam kondisi dan suasana hati yang jauh lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sampai berjumpa lagi dengan kami di Ruang Sastra Penyair Berkata pada edisi-edisi berikutnya. Selamat siang.